Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah dengan NIM 19146, Prodi Pendidikan Agama Islam, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya, inti dari materi kita pada hari ini yaitu perilaku taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Materi yang pertama yaitu taat. Apa itu taat? Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Beberapa perintah tentang ketaatan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Lalu, kepada siapakah kita harus taat? Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan ini bersifat mutlak tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, kepada Rasul Muhammad SAW. Ketaatan ini pun bersifat mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Ketiga, kepada ulil amri atau pemerintah, yaitu perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja, ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, perilaku ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Jadi, ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Beberapa dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, perilaku khauf, yang berarti secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, rasa khawatir, dan cemas. Sedangkan menurut istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Sedangkan sifat khauf ini muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya atau berakidah Islam, yang meyakini keberadaan Allah dan mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Di antaranya, sifat Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan lain sebagainya.
Berkaitan tentang perilaku khauf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang artinya, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari paparan hadis tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa sifat khauf harus ada pada diri kita, setiap mukmin, untuk mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Ada satu akhlak mulia lagi yang mengikuti khauf yang harus kita miliki, yaitu sifat raja. Yang berarti secara bahasa, raja berarti harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah, ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Raja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan, tidak boleh ada kecuali mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya, sifat khauf berarti takut, dan sifat raja yaitu pengharapan. Seorang mukmin akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali ke hadapan Sang Penciptanya karena adanya rasa takut. Di samping ia akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan karena adanya pengharapan. Jadi, keterkaitan dua akhlak mulia ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Materi selanjutnya yaitu taubat. Adapun pengertian taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana manusia biasa, kita tak luput dari perbuatan dosa. Maka dengan itu, kita sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Maka Allah adalah Zat yang Maha menerima taubat, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah An-Nasr ayat 3. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali perbuatan syirik atau mempersekutukannya. Maka hal tersebut terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 dan disebutkan juga dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Taubat yang semurni-murninya adalah taubatan nasuha. Selanjutnya, jenis dan syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa sesama manusia. Terkait taubat menyangkut dosa kepada Allah, menurut Imam Nawawi, ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Sedangkan taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia, Imam Nawawi juga menyebutkan ada 4 syarat, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang terakhir, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Adapun membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non-materi seperti pernah menfitnah, mengunjingnya, atau ghibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang sifat taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yuk jawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, manakah yang termasuk contoh taat kepada Allah? A. Melaksanakan sholat.
B. Mencuri, dan C. Mematuhi rambu lalu lintas. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Melaksanakan sholat. Pertanyaan kedua, Yusuf selalu takut dan cemas jikalau Allah tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya, padahal Yusuf tidak berbuat salah atau sambut menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat, yaitu A. Taat, B. Khauf, C. Ikhlas, dan D. Taubat. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Khauf. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu, manakah yang menunjukkan sifat ikhlas? A. Bersedekah dengan niat karena Allah tanpa menginginkan imbalan. B. Bersedekah karena ingin dipuji. Dan C. Bersedekah karena disuruh oleh orang lain. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah A. Bersedekah dengan niat karena Allah tanpa menginginkan imbalan. Selesailah sudah menjawab pertanyaan. Ada yang menjawab benar semua? Beri tepuk tangan untuk temannya. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Mari menyaksikan foto pelaksanaan kegiatan PPL di MTS Al-Badar Kota Parepare. Kegiatan proses mengajar di kelas 7A dan 7B. Sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.